Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, santriwati sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di hari ini Allah masih memberikan kita banyak karunia, sehingga dengan modal kesehatan kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik Kepada alaihi. keluarganya, para sahabat sekalian dan umatnya yang senantiasa kokoh dalam menapaki jejaknya hingga hari kiamat nanti. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Gak ada yang sakit? Baik, oke. Kalau gitu saya minta satu orang ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Nisa dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Kemudian sekarang saya cek dulu kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ketua kelas? Bisa? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mau merefleksi dulu pelajaran yang sebelumnya yang telah kita pelajari. Kalau nggak salah kemarin yang kita pelajari tentang apa? Ya, tentang syirik ya. Baiknya kita menghindari perbuatan syirik. Oke, siapa yang masih ingat larangan dalam Al-Quran perbuatan syirik dalam surat apa dan ayat berapa dan bagaimana bunyinya? Anissa ya? Betul, gimana bunyinya? Artinya siapa yang tahu artinya? Oh ya, oke, silakan. Betul sekali. Kemudian syirik itu terbagi menjadi syirik apa? Syirik asghar dan syirik akbar. Apa itu syirik asghar? Syirik kecil. Adapun syirik akbar adalah syirik besar. Nah, kita dilarang untuk berbuat syirik. Tadi tegas ayatnya menjelaskan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira yang ada di depan kalian ini, gambar ini, kira-kira sedang menunjukkan kondisi apa? Menunjukkan sakit. Ya, dari gambarnya memang kelihatan sangat jelas. Ya, di sini sedang menjadi orang sakit. Di sini ada dua anak sedang menjadi temannya, dan di sini kemungkinan ini seorang guru yang mengajak teman-temannya untuk menjenguk temannya. Seperti itu. Sudah bisa ditebak apa yang saya akan ajarkan pada kesempatan hari ini. Ya, ini materi yang akan kita pelajari yaitu akhlak menjenguk orang sakit. Ya, akhlak menjenguk orang sakit. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah
siswa dapat menjelaskan adab menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktikkan tata cara menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghafal doa ketika menjenguk orang sakit. Dan yang tujuan keempat adalah siswa dapat menjelaskan hikmah menjenguk orang sakit. Ya, kita lihat bersama bahwasanya materi kita pada hari ini adalah menjenguk orang sakit. Ya, sebelumnya kita belajar pelajaran siapa di antara kita yang tidak pernah sakit. Tentunya kita semua sudah pernah merasakan sakit, baik sakit berat maupun sakit ringan. Akan tetapi kalian harus tahu bahwasanya sakit itu adalah salah satu penyebab diampuninya dosa kita yang banyak, ya. Kata Nabi SAW, inna idzomal jaza ma'idzomil bala. Sesungguhnya besarnya ujian sebanding dengan besarnya pahala. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut maka Allah pun ridha. Waman sakita falahu saqat, dan barang siapa yang murka dengan ujian yang Allah berikan maka Allah pun juga murka. Sehingga ketika kita diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah bersabar. Baik, perhatikan yang ada di depan kalian. Satu, adab menjenguk orang sakit. Ya. Yang pertama adalah memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lembut dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit. Karena salam pada hakikatnya adalah doa. Jadi ketika kita masuk, ya, menjenguk orang sakit, maka kita harus salam terlebih dahulu. Jangan langsung menolong aja ke rumah orang, ya, atau misalkan ke rumah sakit dan sebagainya. Maka pertama kita harus mengucapkan salam. Kemudian mengajukan pertanyaan kecil kepada penderita. Misalnya kayak gimana? Bagaimana keadaanmu? Terus? Sakit apa? Kemudian apa lagi? Sudah berapa lama menderita sakit? Begitu. Sudah berapa lama menderita sakit? Itu kita bertanya kepada mereka yang sakit. Kemudian yang berikutnya adalah memberi bimbingan keagamaan atau nasihat kepada si penderita antara lain. Apa nasihat yang kita bisa berikan? Sakit ini adalah cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain berobat kepada dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah. Nah, itu motivasi yang kita berikan kepada mereka. Terus apa lagi? Ya, agar mereka tetap menjalankan sholat di waktu. Dalam sholat itu ada kemudahan, yaitu bisa seorang sholat tanpa berwudu, tapi dia harus tayammum. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Banyak zikir. Zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jangan jengkel, jangan kesal, jangan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara hal-hal atau adab dalam menjenguk orang sakit. Kelihatannya kalian udah ngantuk ini. Jadi saya mau ice breaking dulu ya. Saya minta kepada kalian semua sekarang berdiri. Ya, silakan berdiri. Oke, perintahnya adalah ketika saya mengucapkan minta tolong, baru kalian lakukan perintah saya. Tapi ketika tidak saya dahulukan dengan kata minta tolong, jangan kalian lakukan. Ya. Jadi saya udah capek dari tadi itu. Dari jalan, ya, kemudian ke sini, saya minta tolong kamu duduk. Kok semuanya duduk sih? Kan yang saya suruh dia. Nah, itu contoh. Oke, contoh. Jadi yang saya tunjuk aja baru duduk. Ya, silakan duduk, Bella, duduk. Duduk, silakan. Saya tidak bilang minta tolong. Oke.
satu orang benar yang kena bunuh. Oke, saya kira tadi sudah minta tolong kan? Ya. Hah? Mandi di depan ya. Jadi mandi di depan. Silakan. Ya, silakan duduk Rika. Kau kenapa nggak duduk? Saya suruh duduk. Duduk. Kau nggak mau duduk. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, kalau gitu udah makan belum? Hah? Kok pada cuek begini sih? Saya dari tadi minta tolong coba. Kalau kayak gitu, saya mau tanya dulu. Kalau sudah jelas, kira-kira doa menjenguk orang sakit itu gimana? Kalau dia perempuan, sabaki, sabakillah. Kalau dia laki-laki, sabakallah. Apa? Apa kira-kira? Laba satu huruf insyaallah. Laba satu huruf artinya tidak mengapa sebagai penghapus dosa insyaallah. Atau dengan doa yang nanti kamu hafal di rumah. Allahumma rabbannas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama. Sakit dan menjenguk orang sakit itu sangat luar biasa pahalanya. Ya. Belum kita mendoakan, baru kita mau berjalan untuk menuju kepada orang sakit itu sangat besar pahala. Sebagai dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajul akhahul muslim masya fi sirafatil jannah hatta yajlis." Jika seorang berniat untuk menjenguk orang sakit, maka selama di perjalanan dia seolah-olah seperti sedang memetik buah-buahan di surga hatta yajlis, sampai dia duduk di tempat orang yang sakit, di rumah kediaman orang yang sakit. Fa idza jalasa, ketika dia duduk, ghamarathu rahmah, maka rahmat Allah secara deras tercurah kepadanya. Bayangkan. In kana qudwatan, ya, apabila qudwatan dia itu menjenguknya pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Apabila dia menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya sampai sore hari. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Ketika dia menjenguknya di pagi hari atau di sore hari, tadi pagi hari ya tadi ya. Kemudian dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai di pagi hari. Ya, luar biasa ini pahalanya menjenguk orang sakit, ya. Saya akan membagi kelompok untuk kalian dan saya telah menyediakan beberapa tema. Ada 4 tema di sini, ya, dan masing-masing akan membahas tema yang diberikan. Karena di sini ada 20 orang, maka saya minta dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya, baik kelompok. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Baiklah. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi, ketika Allah uji kita dengan sakit, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah bersabar. Ya, karena kata Nabi, hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khataya. Hal yang paling sepele pun seperti kita ditusuk oleh ketusuk duri, maka itu adalah penyebab terampunannya dosa. Ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham, dan nanti materi berikutnya ya terkait dengan akhlak tercela. Jadi siapkan memang untuk pertemuan minggu depan, yaitu akhlak tercela. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian.
Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.